Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlog aku, dimana aku sekarang sering tunjukin contoh-contoh untuk hidup lebih berkelanjutan dan no limbah. Nah, di video sebelumnya aku pernah tunjukin kalian cara bikin paprika lebih awet atau ya cara embotar pimientos. Dan di video hari ini aku mau kasih tahu kalian dua cara untuk bikin yogurt rumahan. Nah, salah satu cara untuk bikin yogurt ini adalah pakai yogurt maker atau ya mesin untuk bikin yogurt. Dan cara kedua untuk orang-orang yang gak punya yogurt maker adalah dengan panci. Jadi kalau kalian mau tahu cara bikin yogurt yang hemat tanpa plastik dan sehat, lanjut nonton video ini. Baik, jadi peralatan yang kita membutuhkan untuk cara pertama yaitu dengan yogurt maker, itu adalah ya yogurt maker dan juga 1 atau 2 sendok toples yang ada sama yogurt makernya, dan juga susu dan yogurt untuk starternya. Nah, kalian bisa bikin yogurtnya langsung di toplesnya seperti aku akan bikin di video ini, atau kalian juga bisa campur semua susu dan yogurtnya dalam satu wadah dan baru pindah ke dalam toplesnya. Jadi ini bisa langsung dipindah ke dalam. Terus ini dengan sisa yogurt, selalu harus ada sisa, atau ya kalau kalian belum pernah bikin yogurt itu bisa bikin dengan yogurt dari toko. Yang penting itu yogurt yang natural, kalau bisa ya lebih bagus yang natural. Terus 1 liter susu yang full cream, jangan yang lemaknya itu sudah diambil, karena lemak itu yang akan bantu untuk bikin yogurt. Nah, nanti rasa yogurt ini agak ya natural gitu ya, agak lebih asam, dan kalian kalau suka dengan buah atau dengan gula itu bisa ditambah nanti ketika yogurtnya sudah matang. Jadi seperti di video kombucha itu prosesnya fermentasi itu harus dilakukan sebelumnya dengan bahan-bahan itu aja, dan baru bisa tambah buah atau gula atau apapun yang kita mau untuk rasanya lebih enak untuk selera kita. Jadi, nah ini kenapa aku 2 sendok, biar kalau dia nggak masuk dibantu dengan 1 sendok lagi. Nah ini sedikit aja cukup. Nah sebenarnya 1 yogurt 125 ml dan 1 liter susu itu udah cukup. Kenapa aku bikin dengan yogurt maker? Karena kebetulan ada di rumah di Spanyol ini ada yogurt maker. Kalau di Indo aku bikin langsung dengan panci, makanya aku mau kasih tahu kalian cara bikin dengan panci. Nah, yogurt maker ini aku pernah tanya orang tuaku, mereka beli di mana di waktu itu, tapi mereka sudah gak ingat yogurt maker ini sudah berapa tahun, beli di mana, apa dikasih. Tapi yang pasti itu toplesnya itu dari 2 yogurt maker. Nah ini ada yang lebih bulat, ini ada yang lebih seperti ini. Jadi ini udah tercampur, tapi karena tingginya sama masih bisa dipakai. Nah, terus yang ini juga taruh di sini buat diisi nanti. Oke, dan ini sudah diisi dengan yogurt, tinggal diisi dengan susu. Penting susu itu jangan susu dari kulkas, susu itu harus hangat. Biasanya dibilang kalau di resep yogurt itu susunya harus 40 derajat. Tapi aku
pakai ukuran suhu itu aku pakai kalau nanti di resep kedua. Kalau di sini aku yang penting itu bukan susu dari kulkas, itu susu agak hangat, room temperature, dan ya tinggal diisi di sini, dan nanti ini akan bekerja untuk bikin semua ini hangat selama prosesnya. Jadi nanti prosesnya selama 8-12 jam atau lebih kita akan taruh ini untuk dia hangat dan jogurnya jadi. Oke, dan ini sudah diisi sama yogur dan susu dan gak perlu dicampur. Gini udah cukup untuk yogurnya jadi. Tapi kalau kalian mau bikin di satu toples dulu baru dituang, itu penting kalian campur biar yogurnya tercampur sama susunya. Dan terakhirnya tutup. Ketika semua sudah ditutup, tinggal tutup yogurt makernya dan nyalain seperti ini. Jadi kita akan taruh di sini untuk 12 jam, dan nanti kalau sudah jadi dan sudah kehangat lagi, masuk di kulkas. Oke, jadi sekarang mari kita lanjut dengan resep kedua, yaitu bikin yogur tanpa yogurt maker. Oke, dan sekarang untuk resep kedua kita butuh ya sama itu yogur, susu full cream, wadah untuk yogurnya, dan panci untuk masak susunya. Nah, jadi di resep sebelumnya kita bikin yogur pakai yogurt maker di wadah kecil ini. Ya, kita bisa pakai wadah kecil-kecil ini untuk resep ini juga. Tapi aku suka bikin langsung yang besar, dan ini aku pakai untuk makan pakai buah. Jadi kayak salad buah, yaitu pakai yogurt ini daripada yang kecil-kecil ini. Jadi sekarang kita harus masakin susunya. Dan tunggu sampai panas tapi gak mendidih. Susunya sudah panas sekitar 40 derajat. Dan ya gimana kita bisa tahu itu, ya pakai alat untuk tahu suhunya atau dengan jari. Jadi kalau itu panas sampai kayak bisa tahan tapi nggak bisa tahan di dalam, itu udah sekitar 40 derajat. Dan kalau misalnya kita lupa dan susunya jadi panas lebih dari 40 derajat, kita bisa tunggu dia agak lebih dingin sedikit dan baru campurkan dengan yogurnya. Kenapa nggak bisa terlalu panas? Karena itu akan hancurin protein-protein yang ada di yogur, yang akan bikin yogurnya bisa tumbuh dan jadi dari susu jadi yogur. Jadi ini kita ada 2 yogur yang sisa dari bikin kemarin. Nah, kita cuma butuh 1. Dan ingat, kalau kalian belum punya yogur yang kalian bikin sendiri, kalian bisa beli tapi yogur yang gak pakai gula, dan yogur itu full cream juga, bukan yang sudah dipotong lemaknya. Sama susunya juga full cream atau ya UHT, tapi itu yang lemaknya masih ada, bukan yang dipotong. Kalau di Spanyol memang untuk susu itu banyak opsi, tapi di Indonesia nggak terlalu banyak, dan sepertinya semua susu yang dijual di Indonesia itu yang masih ada lemaknya.
Biasanya kita butuh 1 yogur dengan 1 liter susu, tapi ini aku akan pakai 1 yogur dan ini nggak ada 1 liter susu. Ini kurang dari 1 liter. Aduk-aduk. Dan proses ini sudah hampir jadi. Cepat kan? Tinggal ditutup. Dan sekarang bagusnya hangat ini gak hilang. Jadi untuk itu kita ada beberapa opsi seperti masukin di dalam oven. Nah, untuk masukin di oven kita bisa panasin ovennya dulu sekitar 40 atau 60 derajat, baru mematikan ovennya dan masukin yogurnya. Tanpa buka ovennya lagi, tunggu sekitar 8 jam baru akan jadi yogurnya. Atau juga opsi kedua ada masukin di dalam ember atau di dalam tempat yang itu bisa tahan suhu panas dan nunggu ya sama sekitar 8-12 jam. Atau juga bisa di dalam panci cepat. Panci cepat yang seperti ini, jadi kita panasin airnya, baru masukin yogurnya dan tunggu sama 8-12 jam. Kalau waktunya sudah kuat di semua proses ini, tinggal keluarin yogurnya, biarin di suhu ruangan sekitar 30 menit dan masukin di kulkas. Nah, pas winter di Spanyol karena kita pakai pemanas ruangan, aku biasanya taruh ini pakai kain di dekat pemanas ruangan itu, dan itu juga berhasil untuk bikin yogur. Jadi ya kalau di rumah kalian itu hangat di atas 25 derajat selama 8 jam itu, kalian juga bisa taruh yogurnya di situ. Atau juga satu opsi lagi itu adalah masukin di dalam tumbler yang stainless yang ada tutupnya, yang biasanya kita pakai untuk air hangat atau air es. Itu bisa langsung bikin yogurnya di dalam situ, nggak usah di wadah ini. Di dalam situ itu akan tahan panasnya itu selama 8 jam, baru kita bisa pindah ke toples lain. Jadi ya itu cara bikin yogur pakai mesin yogur atau tanpa mesin. Dua-duanya waktunya sama, bedanya hanya peralatan yang kita butuh, yaitu mesin atau tempat untuk nunggu prosesnya jadi yang bisa tahan panas dari yogur. Waktunya sudah lewat, yogurnya sudah jadi. Dan ini kalian bisa lihat yogurnya, yaitu kental, bukan seperti susu. Dan ini kalian bisa ya campur dengan buah, dengan gula, dengan apapun, atau juga dengan coklat. Jadi pas yogurnya sudah jadi, baru kita bisa campur dengan bahan-bahan kesukaan kita. Kalau kalian suka resep ini dan pengen tahu resep lainnya, boleh komentar di bawah sini. Kalau kalian sudah pernah coba bikin dan gagal, atau kalian baru coba setelah bikin video ini dan gagal, atau masih ragu cara bikinnya, boleh komentar di bawah dan aku akan kasih tahu cara bikinnya atau kenapa bisa gagal. Jadi ya terima kasih sudah nonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.